Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Janurireng. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Janurireng. Si pengung dan saya Langkah kaki Tuan Arjo saat berjalan begitu cepat hingga Sugi harus setengah hati berlari kecil untuk bisa menyusulnya. Tak mengerti kemana Sugi akan dibawa, tiba-tiba terdengar suara lembut di telinganya. Lorong itu dipenuhi dengan suara-suara binatang peternak. Di samping kanan kiri juga banyak ditemukan rumput kering, menegaskan bahwa tempat ini adalah tempat di mana semua binatang peternak milik keluarga Kuncoro berada. Setelah melangkah dalam diam, Tuan Arjo membuka satu pintu di mana di dalamnya ia melihat banyak sekali kerumunan kambing berbulu hitam. Aroma kandang begitu memuaskan, namun Sugi mencoba menahan semua itu. Ia masih tidak mengerti kenapa Tuan Arjo membawanya ke tempat seperti ini. Tak berapa lama Tuan Arjo menarik satu kambing hitam, menuntunnya keluar dari dalam kandang, berhenti tepat di hadapan Sugi. "Le, aku pingin takon ambe awakmu. Apa kamu yakin siap bekerja untukku?" Sugi masih tak mengerti maksud Tuan Arjo Kuncoro, namun perasaan aneh yang janggal tiba-tiba terasa di dalam hati Sugi. Ada ketakutan saat memandang wajah Tuan Arjo, begitu pula dengan sosok kambing yang ada di hadapannya. "Nggih Tuan, kula siap." Tuan Arjo tersenyum sebelum menyalami Sugi, namun ada yang salah. Saat ia menjabat tangan Sugi, ia menyentuh lengan hingga penghujung siku seakan merabat tangan Sugi sebelum menariknya kembali. Tuan Arjo lalu mengambil sebuah parang yang diletakkan di salah tembok gubuk, mendekati Sugi dan kambing hitam itu. Sugi menatapnya, di mana mata Tuan Arjo tampak menyelidiki mengamati Sugi sembari mengelus bulu kambing hitam itu. Saat keheningan ganjil itu memenuhi tempat itu, dengan cepat saat itu juga Tuan Arjo Kuncoro menghunuskan parang ke leher kambing hitam itu, menggoroknya dengan cepat sebelum menahan darah yang keluar dari leher kambing itu dengan kedua tangannya. Ia menengadah darah kental itu sebelum menatap Sugi. "Buka mulutmu, Le." Bagai seseorang yang terbius, Sugi membuka mulutnya. Darah kental di tangan Tuan Arjo Kuncoro menelusup masuk melalui tenggorokan Sugi. Aroma menyengat yang tidak pernah Sugi rasakan tiba-tiba seperti membakar tubuhnya. Sugi terduduk menatap Tuan Arjo Kuncoro yang sekarang mengelus kepala Sugi sembari membaca sesuatu seperti mantra yang Sugi tidak mengerti sama sekali. Kepala Sugi seperti dihantam dengan gada hingga membuat Sugi semakin goyah. Sugi merintih memuntahkan isi perutnya, tapi tidak mengerti kenapa tiba-tiba tubuhnya menjadi seperti ini. Hanya tatapan wajah Tuan Arjo Kuncoro yang tersenyum menatapnya adalah pemandangan terakhir sebelum semuanya mendadak menjadi gelap gulita. Ia terkesiap terbangun dari tidurnya, tubuhnya dipenuhi peluh keringat dengan ekspresi wajah ketakutan. Belum pernah Sugi melihat hal sesinting ini, satu kengerian yang bahkan tidak dapat ia bayangkan sebelumnya. Sugi menatap ke sekeliling. Ia terbangun di atas sebuah matras di dalam ruangan yang dibangun dari bambu dan kayu. Penerangan di dalam ruangan itu pun hanya sebatas lampu pijar dengan gerakan hati-hati. Sugi mencoba melangkah turun saat dari jauh terlihat seorang pemuda tengah menatap dirinya dari jauh. Pemuda itu lalu mendekat ke tempat Sugi, membantunya agar dirinya bisa duduk. "Di mana saya ini, Mas?" "Jenengan ada di rumah saya. Sebelumnya panjenengan sempat tak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam.
Dan selama itu pula jenengan terus mengikut berteriak-teriak minta tolong. Maaf bila saya lancang, tapi apa yang jenengan lihat sampai berteriak seperti itu? Sugih menunduk, membuang muka dari pandangan pemuda misterius yang ada di hadapannya dengan perasaan sedikit ragu. Sugih menimbang keputusan, apakah ia harus menceritakan apa yang ia lihat di dalam mimpinya kepada pemuda yang bahkan tidak ia ketahui siapa namanya. Namun melihat ekspresi pemuda itu yang tampak bersahabat, Sugih memutuskan untuk bercerita kepadanya, meski sebelumnya Sugih bertanya terlebih dahulu perihal siapa yang ada di hadapannya. Ngapunten, saya boleh tahu nama jenengan? Saya Bayu Sasono. Selama mendengarkan cerita Sugih, pemuda bernama Bayu itu hanya mengangguk, sesekali terkadang ia menggeleng seakan tak percaya. Namun sejujurnya Sugih bisa menilai ia adalah pendengar yang baik. Terlihat bagaimana ia menanggapi cerita Sugih, karena apa yang Sugih lihat di dalam mimpi bukanlah sesuatu hal yang biasa. Karena itu semua adalah bentuk dari sesuatu yang konon tengah mengikat Sugih, namun Bayu menahan diri. Jika ia melakukan hal tersebut, sama saja dia telah memutus benang kaulo dengan keluarga besar yang saat ini sudah menjamin kehidupannya. Salah satu dari keluarga yang bahkan Bayu harus hormati, keluarga Kuncoro. Bayu memberikan segelas jamu yang ia racik sendiri sebelum meminumkannya kepada Sugih. Benar kata Bayu, jamu yang ia minum setidaknya mampu menenangkan dirinya. Kini Sugih bisa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ia sekarang jauh lebih bisa menerima semua yang ia lihat. Salah satu yang kini akan terus menghantui dirinya. Mas Sugih, sebentar lagi yang jemput jenengan akan datang. Saya hanya bisa membantu sampai sini. Berikutnya semua keputusan ada di tangan Mas Sugih, kata Bayu sebelum meninggalkan ruangan tempat Sugih duduk. Menceritakan semua yang Sugih lihat pada Bayu tentang mimpinya adalah keputusan di luar nalar, karena ia belum lama mengenal Bayu dan tentu saja mengandung resiko yang besar. Namun sekali lagi, melihat ekspresi wajah Bayu yang tampak tenang saat mendengarkan Sugih bercerita, membuat dirinya yakin bahwa pemuda yang ada di depannya itu tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang mimpi yang Sugih lihat. Mimpi di mana Sugih menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah tragedi di mana terjadi peristiwa sinting di dalam kediaman Kuncoro, di mana terbujur gelimangan mayat manusia yang kesemuanya tewas dalam kondisi mata melotot, dengan diakhiri sosok Arjo Kuncoro yang menggorok leher sendiri, memenggal kepalanya sebelum menari-nari di taman rumah tepat di depan mata Sugih. Suara klakson mobil terdengar. Sugih melangkah turun dari dipan lalu mengintip ke arah jendela. Di sana ia melihat sebuah mobil hitam yang ia kenal berhenti tepat di depan rumah. Salah satu mobil milik keluarga Kuncoro yang biasa dikemudikan oleh Mas Sugeng. Sugih terdiam memandanginya. Tak berapa lama terlihat Mas Sugeng melangkah turun sebelum membukakan pintu tempat di mana Sugih bisa melihat Tuan Arjo Kuncoro melangkah keluar. Sugih membungkuk berusaha agar dirinya tak terlihat oleh Tuan Arjo dan Mas Sugeng yang kini berjalan menuju ke dalam rumah. Tubuh Sugih mendadak gemetar hebat. Bayangan di dalam mimpinya seakan menguap, melemparkan dirinya kembali di detik saat melihat Arjo menari-nari dengan kepala yang sudah ia penggal dengan tangan sendiri. Namun Sugih tiba-tiba teringat alasan kenapa dirinya ada di sini, yang tidak lain karena darah kental dari seekor kambing hitam yang diberikan oleh Tuan Arjo sendiri. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tuan Arjo kepada dirinya? Mas Sugih, panggil seseorang. Sugih menoleh melihat Bayu berdiri di depan pintu kamar. Tuan Arjo sudah datang. Beliau mau menjemput jenengan, Mas. Sugih terdiam sebelum mengambil pakaian yang diletakkan di samping dipan, mengenakannya. Terpikir dalam benak Sugih entah apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Tubuh Sugih tak henti-hentinya gemetar yang membuat dirinya merasa ragu apakah sanggup menatap mata Tuan Arjo dengan penglihatan mimpi yang seperti itu. Namun Bayu menenangkan Sugih.
Ia menyentuh bahu Sugih sembari mengatakan, "Mimpi hanyalah pengantar bunga tidur, jangan takut." Sugih mengangguk. Arjo Kuncoro tengah duduk di atas kursi kayu, matanya tajam dengan perawakan tubuh tinggi besar untuk ukuran seseorang. Ia jauh lebih tinggi dibandingkan Mas Sugeng yang padahal adalah pemuda tertinggi di kampung tempat Sugih berasal. Sugih didampingi Bayu. "Nuwun sewu tuan, Mas Sugih gak apa-apa, hanya belum siap menanggung beban darah kambing hitam." Arjo menatap Sugih dengan pandangan mata yang jauh lebih tajam, seolah menegaskan tak ada keramahan di balik wajahnya yang memang terkenal keras. "Aku memang sengaja menguji anak ini karena kamu tahu sendiri, musuhku banyak. Aku hanya ingin memastikan saja dia bukan salah satu kutro yang nanti harus saya hadapi." Bayu mengangguk. Sugih tidak mengira rupanya Bayu terlihat begitu tunduk di hadapan Arjo. Suaranya juga terdengar berbeda, seakan gentar dengan seorang lelaki yang benar-benar tidak bisa Sugih terka jalan pikirnya. "Sekarang ceritakan apa yang kamu lihat di dalam mimpimu, Le." Seketika itu Sugih langsung diam mematung. Ia bingung apakah harus menceritakannya. Bila ia mengatakan apa yang ia lihat, apakah tidak membuat Tuan Arjo melakukan hal-hal gila lain? Sungguh Sugih tak pernah tahu di balik nama Kuncoro tersimpan sesuatu yang benar-benar hitam. Sugih bersiap berbicara saat Bayu tiba-tiba memotong dan mengatakannya. "Selama 3 hari 3 malam saya menemani Mas Sugih. Dia tidak bermimpi apa-apa." Sugih terdiam, dirinya bingung mendengar penuturan Bayu, namun ada hal yang membuat Sugih baru sadar. Rupanya Tuan Arjo bertanya bukan pada dirinya, melainkan pada Bayu. "Apa awakmu yakin, Le? Jenengan meragukan kemampuan saya?" "Konelingo, sing kowe awakmu sampai ning kene iku aku. Aku percaya sama ucapanmu, tapi bila sampai aku mencium bau busuk, kamu mengerti resikonya, bukan?" Hening. Tuan Arjo memandang Bayu yang sama-sama saling melempar tatapan serius. Tak ada yang mundur dari tempatnya, namun Bayu dan Mas Sugeng yang sudah berdiri di samping Tuan Arjo merasakan nyeri yang teramat sangat. Tubuh terasa begitu berat, hingga akhirnya Tuan Arjo berdiri. "Bayu Sasono, kon dianugerahi iso nerawang mimpi menungso. Jangan pernah hianati aku. Ingat dirimu sampai saat ini masih diincar oleh keluarga Sopo." Bayu mengangguk. Sugih menatap Bayu. Ia sempat terdiam mendengar ucapan Tuan Arjo. Dapat menerawang mimpi. Benarkah hal itu memang ada? Lalu bila itu benar-benar bisa dilakukan oleh Bayu, untuk apa ia bertanya tentang? Namun sebelum Sugih menyelesaikan pemikiran di dalam kepala, Bayu mengatakan kepada Sugih, "Jenengan iku jujur, Mas. Tak elingno meneh. Keputusan ada pada diri Anda. Siapa nanti yang akan mati semua ada di tangan Anda." Mati? Sopo? Siapa memangnya yang akan mati? Pertanyaan itu terngiang-ngiang di kepala Sugih. Bahkan saat meninggalkan rumah Bayu, Sugih menatap Bayu untuk terakhir kalinya karena Sugih merasa mengerti ia tidak akan melihat pemuda itu lagi. Pemuda yang memiliki sesuatu yang begitu hebat di dalam dirinya. Bayu Sasono. Nama itu tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Mobil meninggalkan rumah gubuk menuju kediaman Kuncoro. Itulah yang terjadi padaku. Aku hanya bertemu dengan pemuda misterius itu sekali dan mungkin untuk terakhir kalinya. Karena setelahnya pemuda itu lenyap secara misterius. Bahkan Tuan Arjo tidak tahu kemana pemuda bernama Bayu Sasono itu pergi. Dia hanya meninggalkan sepotong cincin berbatu merah.
Setelah dari tempat itu aku jadi mengenal siapa Tuan Arjo Kuncoro dan betapa berkuasanya beliau sampai tidak ada satupun orang yang berani menyentuhnya. Sugi tertawa, namun cara Sugi tertawa terlihat seperti ia tengah menertawakan dirinya sendiri. Tuan Arjo memiliki 3 orang anak, 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Sugi menelusuri taman yang sudah dipenuhi tanaman liar. Sri masih mendengarkan meski di dalam hati Sri, ia bertanya-tanya perihal informasi yang baru ia dengar. Bayu Sasono. Entah kenapa nama itu seakan-akan membuat dadanya terasa sakit padahal ia baru pertama kali mendengarnya. Sri tahu Bayu Sasono bukanlah nama sembarang orang. Di bawah gerimis saat hujan turun, Sri dan Sugi berjalan menapaki tanah yang berlumpur akibat hujan yang tengah turun. Nama anak sulung Tuan Arjo adalah Prasanum. Lalu anak kedua bernama Batara dan anak terakhir beliau adalah satu-satunya anak perempuan dari pernikahan Tuan Arjo Kuncoro dan Lasmini Kuncoro. Namanya adalah Intan Kuncoro. Bagi petir di siang bolong, Sri sejenak menghentikan langkahnya. Ia menatap Sugi yang juga menatap ke arah dirinya tengah berdiri diam. Ada yang aneh perihal nama-nama yang Sugi sebut, namun nampaknya Sugi juga menyadari mimik wajah Sri yang kini berubah bingung. Aku tahu Sri apa yang kau pikirkan. Kau pasti bertanya perihal siapa Sabdo Kuncoro, bukan? Kita belum sampai di sana karena kau harus tahu aku membawamu ke sini dengan maksud tujuan yang sudah menjadi hutangku pada seseorang. Seseorang? Seperti yang diduga oleh Sri sebelumnya, Sugi tidak memberikan informasi-informasi ini dengan gratis. Wajah mereka sama-sama menegang, terlebih tubuh Sugi tampak gemetar hebat, namun tampaknya bukan karena suhu yang kini tiba-tiba turun. Bukan juga karena langit yang mulai menggelap. Lantas apa yang membuat tubuh Sugi gemetar hebat seperti itu? Layaknya seseorang yang tengah menggigil karena sesuatu. Apakah karena ketakutan? Ketakutan macam apa yang membuat Sugi menunjukkan reaksi seperti itu? Tak jauh dari tempat mereka berdiri, di belakang terlihat pemandangan bermacam-macam bangunan yang sudah lama tak terawat. Gazebo-gazebo yang dibuat dari bahan kayu tampak tak berpenghuni, gelap, riskan dan begitu mencekam. Lain halnya dengan bangunan-bangunan lain yang sama tak terurusnya, tempat ini benar-benar seperti layaknya pemakaman di mana Sri bisa mencium aroma kematian di setiap langkah kakinya ketika berjalan. Di sana Sri. Di sana aku harus menunjukkan padamu bahwa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pasalnya cepat atau lambat kita pun akan menjadi korban dari tumbal-tumbal berikutnya. Sugi menunjuk satu bangunan besar dari balik pohon-pohon rindang yang dipenuhi semak belukar. Saat secara tidak sengaja Sugi melihat seorang perempuan tengah berdiri di bawah rintik hujan. Rambutnya pendek seperti dipotong serampangan. Ia mengenakan daster lusuh dengan kain longgar hingga menyentuh lumpur. Ia tengah berdiri sendirian dengan sebilah pisau di tangannya. Awalnya ia menatap Sugi sebelum beralih menatap Sri dengan tatapan mata penuh amarah. Sri tercekat sama seperti Sugi. Saat perempuan asing itu tiba-tiba berteriak dengan suara parau, ia berlari menuju tempat Sri tengah berdiri mematung. Bertanya apa yang tengah terjadi dan siapa perempuan misterius itu saat Sri mendengarnya berbicara dengan suara paraunya. Jadi kau rupanya yang sudah membunuh Tuan Sabdo. Kau pantas mati juga seperti anak-anakku. Terjadi pergulatan hebat antara perempuan misterius itu yang berteriak-teriak histeris seperti kesetanan. Ia mendorong Sri berjibaku di atas selumpur sembari berusaha menancapkan pisau itu ke arah wajah Sri. Sugi yang awalnya tertegun karena semua terjadi begitu cepat tanpa membuang waktu. Sugi segera menarik tubuh perempuan misterius itu, membawanya menjauh dari tempat Sri yang masih tersaruk di atas lumpur. Meski begitu, perempuan misterius itu masih berteriak-teriak memberontak, meminta agar Sugi melepaskannya sehingga ia bisa membalaskan dendam yang Sri tidak mengerti maksudnya.
Kini sembari menatap Sri yang berusaha berdiri di atas lumpur, Sri melihat Sugi berteriak kepada perempuan itu, "Hentikan! Tolong hentikan Lina!" Sri terhenyak saat melihat Sugi rupanya mengenal siapa perempuan misterius itu. Setelah terjadi kekacauan yang tidak pernah Sugi ketahui itu, kini Sugi mencoba menenangkannya. Sugi menatap Sri di mana Sri melihat sesuatu di bola mata Sugi. Emosi yang sama seperti perempuan itu, meskipun samar Sugi tidak bisa menyembunyikannya. Dan Sri bisa melihatnya meski hanya setitik emosi itu. "Maafkan istriku Sri. Dia dan aku baru saja kehilangan dua anak kami karena..." Sri merasa aneh seperti ada yang salah di sini. Entah tubuhnya atau apa, Sri bisa merasakan suasana di tempat ini kini terasa semakin mencekam. Seakan perasaan ini tiba-tiba muncul begitu saja. "Karena apa, Mas?" tanya Sri dengan wajah penasaran, sementara wajah perempuan itu menunduk di dalam tangisan yang suaranya terpecah oleh suara hujan yang tengah turun saat Sugi tiba-tiba menyebut namanya. "Pokolono, ingon milik Kuncoro yang sekarang mengincar nyawa semua orang yang terlibat karena kematian majikannya Tuan Sabdo, yang adalah seorang Kuncoro terakhir. Sekarang hanya tinggal menunggu giliran kapan dia datang dan menuntut nyawa kita." "Bokolono?" Sri tidak mengerti Bokolono. Apakah ia makhluk yang sama seperti layaknya Segar Turi dan Bonorogo, iblis hitam yang hampir merenggut nyawanya? Sri berjalan tepat di samping Sugi bersama dengan perempuan bernama Lina yang adalah istri dari Sugi. Banyak pertanyaan yang kini muncul di kepala Sri. Salah satunya, apakah semua rentetan kejadian sinting itu belum berakhir? Sri menoleh melirik mata Lina. Ia tengah menatap Sri dengan tatapan penuh kebencian. Meski Sugi sudah menceritakan semua tentang ingon milik Kuncoro, Sri masih belum mengerti semuanya. Namun setidaknya Sri sudah tahu bahwa hidupnya masih jauh dari kata baik-baik saja. Pokolono adalah wujud dari manusia setengah kambing. Ia mengikuti keluarga Kuncoro bahkan sejak sebelum aku bekerja untuk keluarga ini. Naif. Aku tak menyangka bila makhluk itu telah mengambil kedua anak kami." Sri hanya diam. Ia tidak tahu harus berkata apa sementara suasana terasa semakin canggung, membuat Sri merasa semakin tersiksa dengan semua ini. Apakah memang dirinya lah yang menjadi penyebab utama dari rentetan semua mata rantai ini? Sugi menyingkirkan engsel berkarat dengan sebuah linggis besi sebelum mendorong pintu yang lebih terlihat seperti pintu gudang tua. Dengan satu dorongan kuat, pintu terbuka di mana aroma kotoran binatang langsung tercium. Tempat itu begitu gelap dengan rumput kering dan bebauan yang semakin lama semakin membusuk. "Tempat apa ini, Mas?" Sri mengawasi isi ruangan yang lebih terlihat seperti kandang kambing saat Sri mendapati sesuatu yang aneh di atas dinding kayu gudang, di mana tepat di hadapan Sri. Ia melihat sesuatu yang membuatnya tidak dapat berkata apa-apa. Sri terperanjat mematung saat melihat apa yang ada di depannya tidak dapat dipercaya oleh logika, di mana tepat di dinding kayu bangunan ini terlihat dua anak lelaki bertelanjang dada, dengan seperca kain yang menutupi kemaluan tengah digantung. Tertempel di sudut dinding kayu dengan tangan dan kaki dipasak menggunakan pasak kayu runcing, yang membuat dua anak lelaki itu seperti hiasan dalam dinding. Darah hitam keluar di antara luka membentuk siluet kengerian dari sayap makhluk Kinedina. Tanpa sadar, Sri berjalan perlahan mendekati dua anak lelaki yang tergantung itu, memastikan apakah yang ia lihat benar-benar seperti yang ia pikirkan. Wujud kepala anak itu seperti kepala seekor kambing yang dijahit di antara leher, dan kepala itu begitu aneh dan mengerikan. Sri menatap Sugi dan Lina yang juga menatap ke arah dirinya sebelum Sugi mendekat dan mengangkat linggis sebelum menusuknya tepat di tubuh Sri. "Itu memang anakku, kau yang sudah membajak menjadi seperti ini. Maaf Sri, hutangku adalah nyawamu."
Lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Lihatlah siapa Atmojo yang sebenarnya. Siapa Kunchoro dan bagaimana janur ireng itu terjadi. Sri terdiam. Ia bingung dengan maksud ucapan Sugi, sementara perlahan rasa nyeri di tubuh kini mulai menyebar. Dari perut hingga ujung rongga mulut Sri terkatup kesakitan. Sementara ia tersungkur jatuh. Linggis yang menembus tubuh Sri benar-benar terasa menyakitkan. Rasa ingin meronta namun tubuh Sri tidak mampu bergerak apalagi menggelincang. Sri hanya bisa merasakan bahwa ujung kakinya sudah mulai mati rasa dan perlahan semua itu akan menyebar mengantarkan Sri pada kematiannya. Sri memandang dua anak lelaki dengan kepala kambing itu seperti tengah menatapnya. Tersenyum padanya lalu perlahan-lahan semua mulai menghitam. Sri mati yang mendengar sabda Kunchoro memanggil dirinya. Apakah neraka sedang menunggunya? Sugi mengangkat tubuh Sri dengan linggis masih tertancap di tubuhnya. Ia hantamkan pada sebatang pohon pisang yang sudah diikat di atas ranting-ranting pohon. Seakan Sugi dan istrinya akan membakar ranting tersebut. Tak beberapa lama, seekor kambing hitam mendekat. Sugi mengambil pisau lalu menggores lengan milik Sri yang sudah lemas dengan sebilah pisau kecil. Darah dari Sri ia teteskan ke mulut kambing hitam itu, dan dengan gerakan yang cepat Sugi menggorok binatang itu dan semuanya terjadi. Sesuatu yang akan membayar lunas hutang Sugi kepada Sabdo Kunchoro. Mobil berjalan melewati pagar. Arjo duduk di belakang, ia memperhatikan dengan seksama pemandangan itu. Sebuah pemandangan yang nyaris berbeda dengan pemandangan yang pernah Sabdo lihat di tempat tinggalnya dulu. Rumah ini tidak seperti rumah biasa dan ia bisa merasakannya. Dari jauh Sabdo melihat ada beberapa orang tengah berdiri seperti sedang menunggu kedatangan mereka. Mereka adalah anak istriku, keluarga baru mulai, kata Arjo tanpa menoleh pada Sabdo. Mobil berhenti, Mas Sugeng bergegas turun lalu membukakan pintu. Di sana Sabdo terlihat ragu-ragu keluar dari dalam mobil. Ayo Mas, sudah ditunggu loh, kata Mas Sugeng ramah. Di hadapannya kini berdiri beberapa orang asing yang tidak pernah Sabdo lihat sebelumnya. Terdiri dari seorang perempuan dewasa dengan satu anak perempuan. Di samping mereka ada dua anak laki-laki, dua anak lelaki yang bila dilihat dari mata Sabdo tampak terlihat lebih tua dibandingkan dirinya sendiri. Hal itu jelas terlihat dari garis wajah dan tinggi mereka. Mungkin usia mereka tidak terpaut jauh dengan dirinya, 2 atau mungkin 3 tahun lebih tua. Sedangkan satu perempuan tampak terlihat lebih muda dan bila benar Sabdo yakin ia seusia dengan dirinya. Dua anak lelaki itu berdiri berdampingan, mereka mengenakan pakaian yang sama seperti milik Tuan Arjo. Hanya saja warna pakaian mereka berbeda. Sedangkan dua perempuan mengenakan gaun Jawa dengan bahan yang sama. Kedua rambutnya sama-sama disanggul ke belakang menyerupai seorang ningrat dari Jawa kuno. Itu yang Sabdo tahu. Sabdo melangkah turun, tak ada yang berubah dari ekspresi wajah mereka saat Sabdo melangkah keluar dari dalam mobil. Hanya Tuan Arjo yang mendampingi Sabdo berjalan menuju ke tempat mereka tengah berdiri tepat di depan rumah besar tersebut. Sabdo hanya diam. Tatkala ia melihat mereka satu persatu. Keluarga ayah lain ibu. Tak ada percakapan di antara mereka sampai tiba-tiba seseorang menepuk bahu miliknya. Kau yang bernama Sabdo, Bapak pernah menceritakanmu. Aku Intan Kunchoro. Sabdo menatap perempuan di hadapannya. Ia menatap dirinya dengan senyuman yang membuat Sabdo tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Rambut disanggul dengan hidung mancung. Tinggi mereka nyaris sama. Dan bila tebakan Sabdo tadi benar, pasti usia mereka tidak terpaut jauh. Lebih dekat dibandingkan dua anak lelaki yang masih menatapnya sengit.
Perempuan yang sedang berbicara dengan Arjo beberapa kali mencuri pandang melihat Sabdo, entah apa yang ia katakan dengan Tuan Arjo. Namun sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dan hal itu sesungguhnya mengganggu pikiran Sabdo. Kenapa ia dibawa ke sini? Apakah hanya untuk bertemu dengan istri dan ketiga anaknya saja? Tidak, pasti ada sesuatu yang lain. Ini adalah istriku Lasmini. Lasmini adalah sosok keibuan. Terlihat bagaimana ia tersenyum dan membelai rambut Sabdo. Dan ketiga anakku, Pras Anum anak pertamaku, Batara, dan terakhir anak perempuan satu-satunya Intan. Arjo kini beralih menatap rumah besar di belakangnya. Sabdo anakku, mulai detik ini kau pantas mendapatkan namaku. Sabdo Kuncoro itu namamu. Di atas meja kayu besar dan panjang itu, Sabdo duduk di samping Intan Kuncoro. Di hadapan mereka, dua anak lelaki Pras dan Batara melihat Sabdo dengan tatapan yang tak tertebak. Entah apa yang mereka pikirkan, Sabdo merasa mereka tidak pernah menyukai dirinya semenjak menginjakan kaki di tempat ini. Namun Intan, Sabdo menatap perempuan itu. Hanya dia yang menerima dirinya lebih dari Arjo, yang bahkan belum mendapatkan kepercayaan dari Sabdo sendiri. Lasmini duduk di ujung meja menatap lurus ke wajah Arjo yang duduk di ujung meja lain. Makanan berlimpah di depan mereka tersaji begitu nikmat. Daging rusa, sapi, kambing dengan balutan buah-buahan. Hidangan yang luar biasa, dan Sabdo tidak pernah merasakan kenikmatan seperti ini saat ia masih tinggal bersama ibu handanya. Dino iki rayakno, keluarga ini akan menjadi keluarga yang jauh lebih kuat. Sabdo anakku, Kuncoro yang selalu ditunggu. Ada ekspresi ganjil saat Sabdo melihat Arjo menatap dirinya dengan senyuman tersungging di bibirnya, sedang yang lain tidak menunjukkan ekspresi yang sama. Ada apa sebenarnya? Apa maksud kedatangan dirinya di rumah ini? Dan Sabdo, Tuan Arjo memanggil, kata Mas Sugeng mengetuk pintu. Sabdo melangkah keluar. Dilihatnya di teras dua orang tengah duduk. Arjo menatap Sabdo, memanggilnya agar ia mendekat. Setelahnya dia menepuk bahu mengatakan kepada dua orang tua asing bahwa ia adalah anak yang mewarisi Canguk Sono. Dua orang tua itu menatap Sabdo. Tak ada gelagat aneh kecuali satu di antara mereka menunduk seakan memberikan hormat. Canguk Sono, apa maksud dari kalimat itu? Setelah percakapan di mana Sabdo tidak tahu apa yang sedang mereka bahas, dua orang tua itu berdiri. Satu dari mereka membawa tongkat panjang sepertinya terbuat dari kayu jati yang dipilin dengan halus. Hanya satu orang dari mereka yang memberikan salam kepada Sabdo. Setelah dua orang itu pergi, Arjo menatap Sabdo. Kau melihatnya? Dari dua orang itu, bila aku bertanya mana yang harus mati terlebih dahulu, kau pilih yang mana? Saya tidak tahu. Sabdo, aku yakin kau tahu. Kau melihatnya, satu dari dua orang itu memang harus mati. Kenapa? Kau akan tahu kenapa. Katakan saja. Sabdo terdiam. Ia memikirkan dua orang tua tersebut. Satu dari mereka begitu baik, ia bisa melihat dirinya menunduk memberikan rasa hormat kepada dirinya. Namun yang satu lagi tidak memandang dirinya sama sekali. Maka bila Tuan Arjo bertanya siapa yang pantas untuk mati, tentu adalah orang tua dengan kayu jati yang dipilih tersebut. Entah apa maksud pertanyaan Tuan Arjo. Kini Sabdo menatap wajah Tuan Arjo mengatakan dengan suara tegas, lelaki tanpa tongkat dia harus mati. Tuan Arjo tersenyum. Ia berdiri dari tempatnya duduk, mengulurkan tangan kepada Arjo. Ikut denganku, bahkan aku tunjukkan sesuatu. Di sebuah ruangan kecil jauh dari rumah utama, Arjo membuka sebuah pintu. Di dalamnya ada anak tangga kecil menurun ke bawah. Di sana ia melihat sesuatu yang aneh. Lembar kain hitam di sepanjang tembok yang dibangun dari kayu. Tidak hanya itu,
Di sana sini Sabdo melihat banyak sekali benda-benda unik, seperti patung kerbau dengan 2 ekor kambing tengah kawin. Aroma bau bunga dan bau kemenyan begitu menyengat tidak jauh dari tempat Sabdo. Ia menelisik keseluruhan ruangan itu, dan ia melihat sebuah cawan berisikan abu dengan lembaran-lembaran foto setengahnya terbakar. "Buka bajumu, nak." Arjo melepaskan pakaian miliknya, menggantungkan di atas paku di tembok kayu tersebut. Kini ia tengah berdiri dengan sebilah pisau kecil di tangannya. "Apalagi yang kau tunggu? Buka bajumu." Tanpa bertanya, Sabdo menuruti perintah Arjo. Ia buka baju miliknya sementara Arjo melangkah masuk ke dalam ruangan lain. Sabdo tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Arjo, karena setelahnya dia kembali dengan membawa 2 ekor kambing, yang satu berwarna kecoklatan dan yang satu berwarna putih bersih. Ia mengikat temali yang melingkar di leher kambing tepat di tengah-tengah ruangan itu. Sembari masih mengasah pisau, Arjo mengatakan kepada Sabdo, "Lihatlah 2 foto yang ada di tiang dinding. Ambil satu orang yang kau bilang pantas untuk mati. Berikan foto itu pada kambing yang kau hendaki." Sabdo tak mengerti maksud dari Arjo. Lantas ia kemudian melihat bahwa benar adanya 2 lembar foto tengah digantung pada tiang kayu. Sabdo bisa melihat nama-nama di bawah foto. Menur Arya dan Sekti Jarok. "Ambil lalu berikan pada kambing yang kau pilih." Dilihatnya lagi kedua lembar foto tersebut. Sabdo mengambil nama Sekti Jarok, dilihatnya sekilas sebelum mengambil foto itu. Sabdo bisa melihat Arjo tengah memandangi dirinya. Ia tahu bahwa tidak hanya memandangi Sabdo, Arjo juga seperti menatap dirinya penuh kebanggaan. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari sosok seorang bapak. Sabdo memberikan foto itu pada kambing berbulu putih, dan saat itu juga si kambing melahap habis. Kini Arjo mendekati Sabdo. Ia menepuk tubuh anak lelaki itu yang bertelanjang dada. Dilihatnya tubuh gempal tegap, mengingatkan dirinya kepada saat ayahnya Monokolo Kuncor mewariskan ilmu ini kepada dirinya. Dengan gerakan cepat, Arjo mengiris dada Sabdo, membuat pisau kecil di tangannya berlumuran darah. Aneh. Sabdo merasakan sentakan yang begitu kuat. Ia nyaris tumbang, namun kakinya kokoh menopang dan sesuatu terbayang di kepalanya. Ia melihat seseorang tengah mengendarai mobil di bangku sopir. Ia mengatakan sesuatu. "Sudah, diam saja. Tugas kita memang begini. Kita hanya perlu memberikan ini atas perintah Tuan Arjo. Setelah kita memberikan ini pada dia, kita balik." Sabdo tidak mengerti maksud penglihatannya, namun ia masih merasa terhuyung saat menyaksikan Arjo meneteskan darah pada mulut si kambing putih. Dan setelahnya Sabdo tumbang. 2 minggu sudah Sugi bekerja di tempat ini, dan selama itu juga kendala Sugi melihat hal-hal ganjil. Ia tidak bisa menjelaskan semua dengan kata-kata karena setiap kali ia mau bercerita pada Sugeng, Sugi tiba-tiba merasa dirinya diawasi. Di rumah ini pula Sugi tahu bahwa ada 5 orang besar majikan yang harus dia turuti apapun kemauannya. Namun siapa sangka satu persatu dari mereka memiliki rahasia sendiri-sendiri, dan Sugi cukup pintar untuk tahu apa yang mereka sembunyikan. Satu malam Sugi tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk pergi keluar mencari angin saat dari jendela pintu kamarnya ia melihat seseorang tengah berjalan pelan. Dari bayangan dan bagaimana ia berjalan, Sugi merasa familiar, seperti ia tahu siapa orang tersebut. Maka dengan hati-hati Sugi mengikuti dari belakang. Melihat sosok itu masih berjalan pelan, Sugi sadar bahwa di balik identitas orang yang menyusuri taman menuju ke bangunan kecil di sisi utara rumah adalah Nyonya Besar Lasmini. Ia tampak begitu cantik dengan balutan kain kejawen. Ia berhenti sejenak sebelum menoleh dan memastikan tidak ada orang yang tengah melihatnya. Tak berapa lama kemudian, ia membuka pintu lalu melangkah masuk ke dalam pintu tersebut. Sugi tidak bisa melihat dari luar, namun ia penasaran.
Apa yang dilakukan Nyonya Besar Lasmini di tempat seperti ini? Tak kehilangan akal, Sugih mencoba mendengar dengan seksama dari luar. Namun sayup-sayup ia hanya bisa mendengar suara Nyonya Lasmini. Ia mengerang beberapa kali dengan perasaan campur aduk. Sugih mencari-cari cara lain. Namun tidak juga ia temui saat terdengar suara lain yang Sugih kenal. Suara itu adalah suara dari kambing yang mengembik. Rasa penasaran semakin membuat Sugih menjadi gila, namun di lain hal ketakutan tiba-tiba menyesap ke dalam tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi bila ia melihat ini. Dengan langkah hati-hati Sugih mencoba membuka pintu dan benar pintu terbuka setelah Sugih mendorongnya. Ia melihat anak tangga turun. Di dalam ruangan Sugih mendengar lebih jelas suara Lasmini mengerang, dengan diikuti suara kambing yang semakin terdengar jelas. Namun tatkala Sugih melangkah hati-hati, ia berjenggot saat di hadapannya seekor kambing coklat menatap dirinya. Sugih terdiam untuk beberapa saat, jantung berdegup lebih kencang. Ketakutan dan kengerian bila sampai ia ketahuan pastilah akan menjadi akhir riwayatnya. Kambing coklat itu lalu pergi membiarkan Sugih melangkah lebih jauh. Bila ia tahu apa yang akan ia lihat setelah ini, mungkin seharusnya Sugih tidak perlu melangkah terlalu jauh, hanya untuk menuruti nafsu akan rasa penasaran yang begitu besar. Di mana di dalam ruangan itu banyak ditemui sesajen dan benda-benda yang tidak dapat ia terima dengan logika. Patung kerbau dengan 2 kambing sedang kawin, begitu juga kembang dan aroma kemenyan yang menyengat hidung. Di sana ada satu pintu lagi dan dari sana pula suara itu terdengar. Sugih menatap pintu tersebut. Ia mencoba mendengarkan dengan seksama. Apakah yang ia dengar ini benar saat dari balik pintu yang terbuka sedikit itu? Sugih melihat kaki perempuan tengah berbaring di atas ranjang. Ia menglejang dan mengerang bersamaan. Di depan ranjang yang tidak jauh dari tempat kaki itu terbaring ada seekor kambing putih bersih mengamati ranjang. Sugih tak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba kambing putih itu menoleh menatap ke tempat Sugih tengah mengintip dan mengembik sampai perempuan itu terbangun dari tempatnya berbaring. Saat itu juga Sugih berlari tunggang langgang. Ia harus cepat dan keluar dari dalam ruangan ini. Dan untunglah ia mampu melakukannya dengan perasaan campur aduk. Sugih mengunci pintu kamar sembari sesekali ia mengintip keadaan di luar. Keringat membasahi keningnya dan Sugih tidak mengerti apa yang baru ia lakukan. Lebih tepatnya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lasmini di tempat seperti itu. Hening. Tak ada suara dan pergerakan dari luar kamar membuat Sugih sedikit bernapas lega. Saat dari arah belakang tempat ia melihat jendela terdengar suara mengembik. Sugih menoleh perlahan saat wujud kepala kambing dengan rambut gimbal tengah menatap dirinya dengan bola mata merah menyala. Sugih terhenyak dari tidurnya. Ia menoleh melihat Sugeng tengah menyetir mobil. Lah apa toki? Bengi kayak iso turu ta? Sugih hanya diam. Ia tidak menggubris perkataan Sugeng. Pagi ini tiba-tiba ia terbangun di atas ranjang dan ia berdiam diri karena bingung apakah yang ia lihat itu nyata atau sekedar mimpi belaka. Apapun itu, karena pagi hari ia melihat Lasmini duduk di kursi kayu di atas gazebo, tempat ia biasa menjahit, dan beberapa kali Sugih melirik saat wanita itu seperti tengah mengamatinya. Sugih hanya membersihkan rumput liar dan cara Lasmini menatap dirinya benar-benar membuat dirinya merasa tidak nyaman. Mimpi, pasti cuma mimpi. Sugih berusaha meyakinkan dirinya lagi. Tak berapa lama Sugeng datang. Ia menawari Sugih apakah ia berkenan menemaninya mengantarkan pesanan dari Tuan Arjo kepada seseorang yang namanya terdengar asing di telinga Sugih. Tanpa membuang-buang waktu, Sugih mengangguk, menyanggupi permintaan Sugeng, dan detik itu mereka meninggalkan tempat itu. Tempat di mana Lasmini masih tersenyum kecil memandangi dirinya.
Mobil sudah melaju, Sugi sempat terlelap dalam tidur saat bayangan itu kembali. Bayangan tentang Lasmini yang ada di dalam ruangan tersebut. Entah kenapa hal itu tak berhenti mengganggu dirinya. Kamu itu makanya jangan suka mikir aneh-aneh. Kerja di sini itu enak, yang terpenting menjaga sikap. Sugi seperti ingin bercerita. Sudah 2 kali ia melihat makhluk ini, tapi kenapa seperti ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Ketika Sugi akhirnya bertanya perihal kemana dan pada siapa pesan ini akan disampaikan, di situ Sugeng tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pesan ini untuk mengakhiri sebuah lamaran. Lamaran? Sugeng mengangguk, berkata seperti inilah bagaimana orang Jawa terhormat ketika mengakhiri lamaran. Ada ekspresi yang ganjil dan Sugi tahu ia mengenal Sugeng lebih dari 10 tahun sebelum ia merantau, dan bila ekspresi ini muncul, maka itu artinya Sugeng telah memberi pesan kepada Sugi bahwasanya ada sesuatu yang akan terjadi. Lama berkendara, Sugeng lalu mengatakan sesuatu hanya agar Sugi tidak bertanya-tanya lagi. Sudah, diam saja, tugas kita memang begini. Kita hanya perlu memberikan ini atas perintah Tuan Arjo. Setelah kita memberikan ini kepada dia, kita balik. Hanya memberikan ini lalu pulang. Batin Sugi masih tidak puas dengan jawaban Sugeng. Dari kejauhan terlihat sebuah rumah besar dengan halaman yang luas. Pintu gerbang terbuka dan Sugeng membawa mobil hitam milik Kunchoro masuk dan terparkir di depan teras. Sugeng dan Sugi melangkah turun. Di teras yang luas itu terlihat seorang lelaki tua tengah duduk, sedangkan seorang wanita tua baru saja berdiri dan bersiap akan pergi. Sugi menatap wanita tua itu. Ia mengenakan batik putih dengan sewek coklat khas dengan rambut disanggul. Ia berhenti sejenak ketika berpapasan dengan Sugeng untuk beberapa saat. Sugi merasakan perasaan yang aneh, seperti perasaan saat melihat Tuan Arjo Kunchoro di dalam diri wanita tua ini. Mas Sugeng, kata si wanita. Alih-alih menyapa balik, Sugeng langsung mencium tangan wanita itu. Maafkan saya, salam saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Alah, sudah. Aku memang mau pulang, urusanku sudah selesai. Sekarang urusanmu cepat diselesaikan, Yonak Sugeng. Sugi menatap wanita tua itu begitu anggun, begitu terhormat. Ia menoleh melihat Sugi lalu menunduk. Tak pernah Sugi melihat yang seperti ini, manakala wanita tua itu melangkah masuk ke dalam mobil. Sugi bertanya, siapa gerangan wanita itu? Dengan menunjukkan ekspresi wajah datar, Sugeng menyebut sebuah nama. Karso Atmojo. Begitu. Jadi ini jawaban Arjo kepadaku. Iya, Tuan Joro. Inilah pesan untuk Anda. Lelaki tua bernama Jarok itu adalah pemilik ribuan hektar tanah. Ia sudah lama mendambakan menantu dari Kunchoro. Namun entah apa yang belum diketahui Sugi, karena dari tadi setelah surat dengan amplop putih itu diterima berkali-kali ia berkata, aku siap. Aku sudah siap mati. Bahkan sebelum aku menerima permintaan mantu dengan darahku sebagai jaminannya. Sugeng hanya mengangguk, sementara Sugi tidak mengerti maksud ucapan Tuan Jarok. Apakah usia tuanya membuatnya suka berbicara tanpa arah seperti ini? Ataukah kalimatnya mengandung filosofis lain yang sama sekali ia tidak ketahui? Masih ada berapa kandidatnya? 2, Tuan. Baiklah, sebelum ini kuserahkan cincinku, tapi sebagai gantinya, katakan pada Arjo Kunchoro bahwa keluarga Jarok selalu memenuhi janji. Lalu sebagai imbalan dari pengampunanku, aku berharap akan sebanding.
Sugeng mengangguk. Ia menerima cincin dengan batu merah delima. Akan saya sampaikan pesan Anda kepada Tuan Arjo Kuncoro. Baiklah. Tuan Jarok mengangguk. Ia lantas berdiri meminta Sugeng mengikuti. Ketika Sugih berdiri, Tuan Jarok menoleh menatap tajam. Tuan Jarok, Sugih kelak akan menjadi abdi sula seperti saya. Jadi biarkan dia melihatnya untuk belajar tentang dunia kita ini. Baiklah kalau begitu. Di dalam sebuah ruangan pribadi milik Tuan Jarok, Sugih melihat banyak sekali benda-benda yang tidak jauh berbeda dari ruangan yang pernah ia lihat saat mengikuti Lasmini dulu. Apakah semua orang-orang dengan nama besar ini memiliki ruangan pribadi seperti ini? Dan apa kegunaan ruangan ini? Karena entah kenapa suasana di ruangan ini begitu mencekam. Tuan Jarok duduk bersila di mana di depannya ada sebilah keris yang sudah dimandikan oleh Kembang. Sementara Sugeng dan Sugih duduk bersila jauh di depan mereka dengan bertelanjang dada. Tuan Jarok mengambil keris dan mengangkatnya tinggi-tinggi sebelum dengan cepat ia gorok separuh dari lehernya. Ekspresi gila itu bisa disaksikan oleh Sugih bagaimana Tuan Jarok memuntahkan darah kehitamannya sebelum akhirnya separuh lehernya terbuka dan membuat lelaki tua itu tersungkur tak bergerak lagi. Sugih terdiam mematung. Ia tak bergerak dari tempatnya duduk karena setelahnya Sugeng mendekati Tuan Jarok, menyiraminya dengan sesuatu seperti aroma bensin. Ia membakar lelaki tua sebelum mengambil keris dan mengusapkannya dengan kain putih. Hari itu adalah hari di mana Sugih tahu akan sesuatu. Kontrak unduh mantu dengan nyawa sebagai taruhannya. Di dalam ruangan itu Sabdo bersila di hadapan seekor kambing berbulu putih tersebut. Tak lama sesuatu yang aneh terjadi di mana kambing putih itu mengembik terus-menerus sementara Arjo Kuncoro menatap tepat di belakang Sabdo dan membisikkannya sesuatu. Lihatlah, sejak lama aku ingin pusaka keris miliknya. Dan setelah ini aku akan mendapatkannya sebagai gantinya. Jaminan keluarganya akan tetap hidup. Lancang ketika keluarga berdebat tak tahu diuntung mencoba meminta anak perempuanku satu-satunya. Maka inilah yang akan terjadi. Masih ada dua lagi dan aku ingin kau melihat bagaimana mereka nanti mati agar aku tak salah pilih dan bisa menghindari takdirku. Sabdo melihat sesuatu. Leher kambing putih itu tiba-tiba robek dengan sendirinya, membuat kepalanya terlepas. Sebelum Sabdo memungut kepala itu, dilihatnya lagi wajah kepala kambing putih itu menyerupai wajah dari lelaki tua yang pernah ia temui. Wajah milik Sekti Jarok. Sugih berniat untuk tidur. Hari ini ia banyak menghabiskan tenaga di kebun meski seringkali wanita itu, Lasmini, masih suka mencuri pandang kepada dirinya. Ia tak pernah suka dengan wanita itu. Meski mimik wajahnya tenang, namun Sugih merasa ia memiliki sesuatu yang lain. Sesuatu yang sewaktu-waktu bisa menghabisi dirinya. Sugeng mengantarkan mobil untuk dirinya mengantarkan Tuan Sabdo akan datang esok hari. Hal yang masih sulit Sugih percaya bahwa Tuan Arjo mempercayakan anak bungsu kepadanya. Setelah mengabdi sebagai tukang kebun biasa, kini Sugih patut berbangga diri akan menjadi sopir pribadi untuk Tuan Sabdo. Bagaimanapun mereka sudah menuruti Tuan Arjo untuk melakukan ngado jejer, sebuah ritual sumpah darah yang sudah mereka lakukan saat melahap otak kambing mentah-mentah bersamaan dengan jeroan perut kambing bersamaan dengan Tuan Sabdo sendiri. Dengan ini mereka telah mengikat sumpah sebagai saudara meski tidak pernah terikat dengan ikatan darah. Di tengah tidur tiba-tiba Sugih merasa sesuatu perasaan tidak enak. Perasaan yang membuatnya tidak tenang. Ia terbangun dari tidurnya lalu melangkah keluar kamar. Sugih merasa dadanya menjadi panas seperti ada sesuatu yang menggajal dirinya. Dengan perasaan tak nyaman, Sugih bergegas keluar berkeliling hingga di sudut halaman taman ia melihat Tuan Sabdo
tengah berdiri di muka pintu kamar pavilion sebelah barat. Aneh. Sugi melihat hal ganjil ini. Waktu sudah larut dan tidak biasanya Tuan Sabdo masih terjaga seperti ini. Manakala Sugi mendekat untuk bertanya kenapa Tuan Sabdo belum juga tidur, tiba-tiba Sugi mengurungkan niat. Saat melihat di depan matanya ada dua anak Kuncoro yang berdiri menahan pintu kamar. Pras Anum dan Batara berdiri tepat di depan muka pintu seakan menunggu Sabdo. Sugi terdiam mengintip dari balik pohon dekat dengan tanaman beluntas, menyembunyikan dirinya dari mata anak-anak Kuncoro lain. Apa yang mereka lakukan kepada Tuan Sabdo? Dengan tetap berdiam mengamati, Sugi melihat Pras Anum yang paling tinggi sekaligus paling kekar memegang kedua tangan Sabdo sebelum membiarkan saudaranya Batara memukul wajah Sabdo berulang-ulang kali. Sugi ingin bergerak menolong Tuan Sabdo, namun ia ingat pesan dari Sugeng. Tidak sepatutnya bagi abdi untuk ikut campur dalam urusan keluarga. Sugeng pernah menegurnya. Semenjak kejadian itu, Sugi tidak lagi berani mendekati keluarga-keluarga Kuncoro yang misterius. Ia memilih untuk berdiam diri dan melihat Tuan Sabdo dipukuli. Sugi merasakan gejolak dan amarah. Mungkin hal itu yang juga Tuan Sabdo rasakan tatkala ia melihat bagaimana perlakuan dua saudara Kuncoro ini terhadap Tuan Sabdo. Tak lama setelah pemukulan itu, simba darah dari wajah Tuan Sabdo menetes keluar dari mulut dan hidung. Anehnya Tuan Sabdo hanya diam saja, tidak melawan, padahal Sugi yakin bila Tuan Sabdo melawan, ia pasti bisa lolos, tidaknya pergi kabur dari tempat itu. Sugi geram melihat dua Kuncoro itu membawa Sabdo masuk ke dalam kamar. Batara Kuncoro menutup pintu setelah memastikan tidak ada yang melihat perlakuan mereka. Sugi mendekat, penasaran apa yang dua saudara Kuncoro itu lakukan pada Tuan Sabdo. Namun sial betul, Sugi tidak bisa melihat karena pintu dikunci. Tak ada jalan lain bagi Sugi. Ia terpaksa melintas kebun ke seberang untuk mengambil anak tangga. Hanya ada satu cara untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana. Mengintip dari celah langit-langit tempat di mana udara bisa keluar. Sugi beruntung menjadi tukang kebun membuatnya tahu seluk-beluk bangunan ini dibangun. Sugi sudah menenteng anak tangga, dipasangnya sepelan mungkin agar dua Kuncoro tidak melihat dirinya. Manakala anak tangga sudah dipasang, Sugi memanja dengan gesit dan dilihatnya dua Kuncoro menyiksa Tuan Sabdo. Sudah entah keberapa kali Batara memukul wajah Sabdo Kuncoro. Tak henti mereka tertawa, kadang mendorong lalu menahan kedua tangannya lagi, membenturkannya ke tembok hingga dengan mata kepala sendiri. Sugi melihatnya, melihat bagaimana Pras Anum menelanjangi Sabdo. Batara menahan tubuh Sabdo, membuatnya terlungkup tak dapat bergerak. Untuk kali pertama akhirnya Tuan Sabdo melawan. Batara masih menahan kedua tangannya, mulai merangsak mencoba melepaskan diri. Pras Anum tertawa melihat Sabdo menggeliat. Ia melepas celana yang ia kenakan sementara Batara tertawa-tawa sambil berkata pada Pras Anum, "Lakukan, Mas, lakukan saja biar anak bangsat ini tahu di mana posisi dia berada di keluarga ini." Sugi menahan diri. Ia tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Pras Anum yang kini melepas celana milik Sabdo. Mereka sama-sama bertelanjang. Bangsat. Sugi sudah tidak sanggup menahan gejolak amarah melihat Tuan Sabdo diperlakukan layaknya binatang. Namun tetap saja Sugi tidak bisa melakukan apa-apa. Dan malam itu Sugi tidak dapat menolak bahwa ia menjadi saksi bejat perlakuan dua saudara Kuncoro terhadap saudara bungsu mereka. Terpikir di kepala Sugi, apa kedua bangsat itu tahu bahwasanya mereka sama seperti Sabdo? Tidak ada satupun di keluarga Kuncoro yang murni berdarah Kuncoro kecuali Tuan Besar Arjo sendiri. Namun perlakuan dua saudara ini benar-benar membawa Sugi pada kemarahan paling besar. Sabdo hanya diam saja. Ia tidak sanggup lagi melawan. Nampak dari tubuhnya ia sudah pasrah saat Pras Anum melecehkannya bersama dengan Batara. Hal ini membuat Sugi akhirnya melepaskan umpatan yang menahan dirinya sejak tadi. Ia berteriak dengan keras kepada mereka, "Asu!" katanya seraya berjalan menuruni anak tangga.
Sugi berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Ia tahu setelah mendengar teriakan Sugi, Pras dan Batara cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Hanya tinggal menunggu waktu, melihat mereka meninggalkan kamar Sabdo. Namun Sugi tak tahu lagi, kelamnya keluarga Kuncoro benar-benar tidak dapat menyelamatkan akal sehat dirinya. Saat ketika dirinya membuka pintu kamar Sugi, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor kambing hitam legam milik Tuan Arjo tengah menatap dirinya dari atas dipan. Pukalono. Kambing hitam itu melompat turun mendekati Sugi, membuat dirinya tidak mengerti bagaimana binatang kesayangan milik Tuan Arjo bisa ada di tempat ini. Kambing hitam itu menatap Sugi, mendekatinya seraya menatap dalam posisi tak bergeming sementara Sugi. Ia masih dibuat bingung saat secara tiba-tiba kambing itu mengembik menatap sebilah pisau yang Sugi gantungkan di tembok kayu tepat di atas meja. Binatang itu terus mengembik seakan menyuruh Sugi untuk mengambil pisau itu dan entah dari mana datangnya. Karena Sugi tiba-tiba tahu apa yang harus ia lakukan. Sugi melihat ke sekeliling memastikan tidak ada orang yang melihat dirinya. Ia segera mengunci pintu dan jendela sebelum meraih sebilah pisau tajam itu. Sugi melihat leher kambing itu. Malam itu suara mengembik terdengar untuk pertama dan terakhir kalinya dari arah dalam kamar Sugi.